Dan ini gear subnya nih. Tuh, coba Mas. Ini udah hancur ya, tuh gearnya tuh, coba dilihat di sini. Nah, ini hancuran gearnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Darwan MS Channel yang berbagi informasi seputar dunia otomotif dan seputar servis mobil tentunya ya. Sebelum lanjut video, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk membantu kita mengembangkan channel kita bersama ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update-update video terbaru dari kita ya. Hari ini kita ada pekerjaan seperti biasa, Toyota Alphard ya. Ini tahunnya 2011-2012 kalau nggak salah ya, atau 2010 ke bawah nih. Tapi tetap sama aja sih, engine 2 FE ya. Jadi ini Pak Angga ya, daerah Bintaro, sudah booking dari jauh-jauh hari nih untuk pengecekan Toyota Alphardnya nih. Ada dikeluhkan kemarin kita udah ganti idle tensioner sama fan beltnya karena dia ngorok ya pada saat dia akselerasi atau deselerasi. Dia pas digas tuh ada semacam bunyi ngorok gitu, dan kita diagnosa pengecekan ada estimasian perbaikan balancer sub ya dan engine mounting. Nah, hari ini kita baru sempat untuk pergantian engine mounting dan balancer subnya. Ini bunyinya kasar mesinnya ya, biasa. Nah, kita udah bongkar untuk balancer subnya nih. Kilometer 80 ribuan. Dan kalau secara fungsi tadi kita hidupin juga nggak ada bunyi sih, karena gearnya udah hancur nih. Nah, gearnya hancur, jadi nih dia nggak bekerja si balancer subnya, makanya dia kadang terkoneksi, kadang nggak di pulley crankshaftnya ya. Jadi kita langsung estimasi aja ganti karena lihat perawatan di 80.000. Nah, pas kita bongkar nih udah hancur nih. Tuh, gearnya hancur tuh. Gear balancer sub engine ya. Nih, ini bisa mempengaruhi banget nih kalau misalkan gear ini hancurannya nyumbat ke strainer. Nah, ini bisa menyumbat sirkulasi oli dari atas ke dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Ya, jadi bisa menyumbat sirkulasi oli dari bawah ke atas ya. Jadi bisa overheat nih mesinnya gitu. Nah, itu nanti kita coba bersihin tuh, banyak ya. Tuh, banyak, nanti kita bongkar strainernya. Dan ini gear subnya nih. Tuh, coba Mas, ini udah hancur ya, tuh gearnya tuh, coba dilihat di sini. Nah, ini hancuran gearnya tuh. Ini sangat riskan sekali ya. Nah, kenapa dia bisa hancur? Biasanya sih dia oblak dulu. Coba Fahri, ininya dioblakin Fahri. Tuh, oblak ya. Jadi memang gejala awal untuk mesin Toyota Alphard 2 FE, balancer subnya nih oblak dulu. Nah, oblak itu pasti nimbulin suara kasar pada saat start awal pertama kali dingin gitu ya. Nanti setelah panas biasanya dia udah ngeplak lagi, jadi suara kasarnya hilang. Makanya kadang ada beberapa customer kita, nanti panas hilang, jadi mindsetnya nggak kenapa-napa. Padahal itu gejala problemnya udah dikasih tahu, mesin kasar pada saat dingin. Nah, kalau misalkan udah oblak dibiarin aja, jadi efeknya hancur nih. Tuh ya, teman-teman mungkin yang punya Toyota Alphard, Velfire, Harrier, Camry nih, perlu dicek juga ya untuk balancer sub. Patokannya gini aja, kalau misalkan jenis kendaraannya yang saya sebutin di atas sudah masuk kilometer 80 ribuan atau mungkin sudah masuk ke 7 tahun ya tahun kendaraannya, itu mesti dicek atau mungkin diganti aja ya, karena memang pasti problemnya di balancer sub engine. Nah, hari ini kita ditemani sama Fahri nih, ke ponakan ya. Mas Imamnya lagi handle job yang lain, jadi kita bagi tugas gitu. Jadi hari ini saya dibantu sama Fahri, ponakan saya sudah berkompeten juga ya untuk servis mobil gitu. Ini juara nasional nih waktu dulu zaman sekolahnya nih. Sekolahnya di mana nih Mas Fahri nih? SMK Negeri 2 Kota Tangerang. Oh, SMK Negeri 2 Kota Tangerang ya. Oke, jadi iklan jadinya nih. Oke, nanti kita coba lanjut lagi ya setelah nanti kita ganti balancer sub engine-nya, kita ganti engine mounting-nya. Oke, nanti kita lanjut.
kita lanjut lagi nih videonya nih ya. Kita review badan sersapnya lagi tuh. Ini strainer olinya udah tersumbat ya. Nah, nanti efeknya takutnya ini karena ini buat mensirkulasikan oli dari bawah di oil pan ke atas, karena terhambat dengan ancuran gearsupnya ini. Nah, maka oli yang disuplai dari bawah ke atas itu pasti berkurang ya. Jadi nanti biasanya indikator olinya itu nyala duluan. Nah, karena kurang pelumasan, si mesin pasti nge-file set buat ngepatiin engine-nya karena kurang pelumasan. Jadi istilah bengkelnya emang ngejim ya, macet ya. Nah, itu untuk strainer olinya ya. Nih nanti kita bersihin, dan ini untuk balance resap barunya ya. Nih Ri, coba dioblak-oblakin, dia nggak oblak, rigid ya, kenceng dia. Nah, sama ini juga ya, harus ngeset. Biasanya kalau misalkan problem kan memang gear ininya aja, cuman kita saran set karena takut ada backlash space yang terlalu besar dengan gear yang lamanya ya. Jadi kita ganti set. Dan untuk pemasangannya nggak sembarangan, jadi memang harus pertama kita topin engine-nya, terus kita pasang dengan sesuai repair manual Toyota Alphard-nya ya. Jadi nih buletan ini harus berhadapan dengan gear yang satunya lagi yang single ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau lihat, ada beberapa video kita tuh untuk cara pemasangan balancer, nanti bisa di scroll aja ya di video-video lain. Jadi kita beresin dulu ya, nanti kita lanjut lagi videonya ya. Ya, kita lanjut lagi nih. Untuk balancer resapnya udah selesai, kita udah pasang, saya udah pasang ya. Untuk area balancer resap udah aman ya, tadi udah kita review juga. Nah, ini kan ada keluhan juga kalau misalkan masuk D atau mundur, atau mungkin lagi lampu merah masukin D mau jalan kayak ada yang nabrak gitu ya, kejeduk gitu. Nah, ini masalahnya di engine mounting ya. Ini kita estimasi ganti engine mounting 4 sisi ya, karena buat kenyamanan jadi semua diganti. Ini udah ketahuan yang parah engine mounting yang bikin jeduk tuh yang belakang udah hancur banget, sama yang kiri ini biasanya lebih cepet pecah dibanding sama sisi lain ya. Nah, ini udah retak ya. Tuh. Jadi ini fungsinya untuk menahan getaran secara maksimal di engine ya. Kalau misalkan dia pecah atau retak, itu bisa bikin nimbulin jeduk dulu. Jeduk. Nah, jadi kalau memang teman-teman kadang kan ada dua versi nih, jeduk bisa dari transmisinya, bisa dari engine mountingnya juga ya. Ini pecah. Nah, ini kita udah mau ganti 4 sisi ya. Nah, ini untuk sisi depannya. Ini untuk sisi kanan, ini untuk sisi kiri yang tadi itu ya, yang pecah, sama yang ini sisi belakang. Jadi ada 4 sisi kita ganti. Dan untuk saran teman-teman kalau mau ganti engine mounting harus yang original ya, karena kalau misalkan yang non original memang kelihatannya baru bagus, tapi untuk kualitas, secara kualitas tuh nggak bagus. Tetap aja keluhannya nggak terselesaikan, pasti ada geter-geter karena karetnya itu terlalu lentur kalau untuk yang non original ya. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, karena kita ada beberapa banyak kerjaan nih, nanti kita selesain dulu ya untuk mobil Alphard-nya ini. Jadi memang kerjaan itu ganti balancer resap juga, sama engine mounting all, sama nanti ada keluhan foot brake-nya juga dalam, sama ban serep. Terus nanti kita cek-cek juga area, kayaknya radiator ada kebocoran karena berkurangnya signifikan terlalu banyak ya. Untuk teman-teman yang mau booking service nanti bisa lihat di deskripsi, dukung terus channel Daron MS ini, dan bisa lihat pekerjaan kita di Gura Mesin Jakarta do Tangerang. Mungkin nanti kalau memang ada yang perlu pertanyaan, kalau misalnya kita bantu bisa jawab, kita jawab ya. Oke, saya akhiri dulu ya untuk kendaraan Toyota Alphard ini biar cepat selesai. Makasih buat teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.